Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ayudea Violinta Pramudita dengan NIM 2101102010094. Perkenalkan, nama saya Fania Andriana Krisnugroho dengan NIM 21091202133. Perkenalkan, nama saya Mari Crescentia Sinaga dengan NIM 2109110201093. Nama saya Santo Olisi Litonga dengan NIM 210903102045. Perkenalkan, nama saya Indah Prita dengan NIM 210710101101. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menampilkan laporan kegiatan sosial kami dengan tema Mengasihi tanpa memandang perbedaan. Pada zaman sekarang, perbuatan dan tindakan kasih saat ini sangatlah penting. Namun terkadang, masih banyak manusia yang merasa rugi jika membantu orang yang berkebutuhan. Padahal, sebagai manusia yang hidup saling berdampingan, diperlukan tindakan kasih terhadap sesama tanpa mengharap suatu balasan. Dapat kita lihat bahwa di Indonesia masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain untuk sedikit meringankan beban mereka. Salah satunya pemulung. Pemulung seringkali dilihat sebelah mata oleh sebagian besar orang, padahal bukanlah suatu perkara yang mudah menekuni profesi sebagai pemulung. Banyak rintangan yang harus dihadapi seperti menahan teriknya matahari, menembus dinginnya hujan hingga upah yang diperoleh tidak sebanding dengan jerih payah yang ditekuni. Dari sini, kami memilih tema mengasihi tanpa memandang perbedaan. Dengan dasar Alkitab, Roma 12 ayat 13 yang mengatakan, "Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan." Dari ayat ini, kita diingatkan untuk membantu orang yang berkekurangan dan ikut berkontribusi dalam aksi sosial yang efektif. Sebagai mahasiswa Kristen, iman terhadap Yesus Kristus harus dinyatakan juga melalui perbuatan nyata. Kali ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, kelompok kami ingin berbagi kasih kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Kami sepakat untuk melaksanakan proyek ini pada jam-jam yang sekiranya dapat menjumpai pemulung, yaitu pukul 9 hingga selesai dan turun langsung ke jalan. Saat melakukan kegiatan sosial ini, kami masih belum berada di satu wilayah yang sama. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, kami mengerjakan tugas ini di daerah kami masing-masing. Ada yang mengerjakan di sekitar Banyuwangi, ada yang di Jember, dan ada pula yang di Bogor. Ayudea Violinta Pramudita yang berada di sekitar Banyuwangi menolong seorang pemulung yang ditemui di Pasar Galekan, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsarijo, Kabupaten Banyuwangi. Namanya Pak Solehan, atau dikenal dengan nama Pak Han oleh orang-orang pasar. Rumahnya berada di Desa Bajulmati, RT 1, RW 2. Beliau memiliki 3 orang anak. Saat ini, usianya sudah mencapai 71 tahun. Beliau bekerja menjadi pemulung sejak sekitar tahun 90-an. Beliau merupakan seseorang yang rajin beribadah. Biasanya ia mulai aktivitas memulungnya setelah selesai sholat subuh, ketika hari masih subuh dan baru kembali saat karung sudah terisi penuh. Yang biasa ia kumpulkan adalah sampah gelas plastik, kertas duplek, kardus, kertas, dan lain-lain. Setiap harinya ia akan menyusuri sepanjang Pasar Galekan untuk memungut rongsokan. Sedangkan kami, Mori Crescentia, Santa Olisi Litonga, dan Fania Andriana yang bertempat di Jember, membantu seorang pemulung yang bernama Ibu Mutik. Bu Mutik bertempat tinggal di daerah Jalan Danau Tondano, di mana beliau memiliki seorang anak. Beliau berusia 67 tahun. Bu Muti bekerja dari pagi hari sekali hingga malam hari. Beliau mengumpulkan botol-botol plastik dan kertas sepanjang jalan yang beliau lewati. Terkadang para orang yang melihat Bu Mutik sedang bekerja ikut memberikan botol-botol bekas yang mereka miliki. Semangat bekerja Bu Mutik dapat kami rasakan karena beliau sama sekali tidak mengeluh, bahkan wajah ceria masih dapat terukir.
Kemudian, Indah Aprita yang berada di sekitar Kabupaten Bogor menolong seorang pemulung yang ditemui di Jalan Raya Narogong nomor 33, Dayeuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Namanya Pak Suyatno yang bertempat tinggal di Desa Babakan. Beliau bekerja menjadi pemulung sudah sejak sekitar tahun 2000-an. Beliau tinggal sendiri karena sudah berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Biasanya Pak Suyatno mulai aktivitas memulungnya dari pukul 4 sore hingga pukul 11 malam. Setiap harinya sekitar pukul 5 sore, beliau menyusuri sepanjang PTJS. Yang biasa beliau kumpulkan adalah sampah gelas plastik yang berserakan di PTJS dan sepanjang Jalan Raya Narogong. Kami sadar bahwa kami belum cukup mumpuni untuk memberi dengan materi yang banyak, sehingga kami membantu dengan memberikan sedikit tenaga untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pinggiran jalan. Kami berjalan bersama sambil bercerita tentang pengalaman mereka hidup dari hasil penjualan barang bekas. Meski tidak dengan hasil yang luar biasa banyak, namun mereka mampu hidup meskipun berkekurangan. Tetapi mereka selalu merasa bahwa itu lebih dari cukup. Setelah berjalan lama, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak bersama pemulung dan memberikan nasi kotak serta air mineral untuk sedikit menghilangkan lapar dan haus setelah berkeliling. Uang yang kami pakai untuk membeli makan dan minuman adalah hasil dari penyisian uang jajan kami yang diberikan oleh orang tua. Sehingga memang jumlahnya cukup terbatas, namun kami merasa senang bisa membantu mereka. Berikut ini kami tampilkan rincian dana yang kami keluarkan untuk membantu pemulung. Kita sebagai anak muda yang masih memiliki tenaga untuk berjuang, terkadang masih kurang bersyukur atas kebaikan Tuhan dan selalu mengeluh atas segala yang kita hadapi. Sedangkan mereka yang tanpa lelah bekerja terus selalu bersyukur atas apa yang didapatkannya. Seperti yang Tuhan sudah katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yakni mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah atas apapun yang Tuhan berikan untuk kita. Dari kecil atau besarnya berkat yang kita beri untuk mereka itu sangatlah berguna bagi memenuhi kehidupannya. Jadi mengasihi dan menjadi berkat untuk sesama itu perlu dilakukan. Seperti kita dapat membantu seseorang yang membutuhkan, baik dengan tenaga atau materi itu sangatlah berguna dan membawa sukacita untuk mereka. Demikianlah selagi kita masih memiliki waktu di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan dengan hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Sekian laporan dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.